Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan tugas besar basis data lanjut yang beranggotakan saya sendiri, Rena Nur Injiani, lalu ada Rodo Joshua Saragih, Wildan Hanif Ardiansyah, dan Zanuar Rahmat Saputra. Kami akan mempresentasikan sistem aplikasi perpustakaan yang telah kami buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara garis besar arti dari perpustakaan. Dalam artian umum, perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku dengan biaya sendiri. Di era globalisasi seperti sekarang ini, perpustakaan tidak hanya berisi penyimpanan berbagai macam buku. Saat ini, perpustakaan berkembang sangat pesat. Sistem manualnya dirasakan kurang memadai untuk kebutuhan. Penerapan teknologi informasi sangat memberikan kontribusi yang cukup baik dalam kelancaran aktivitas bisnis. Penggunaan teknologi informasi yang tepat dapat membantu sesuai dengan keperluan. Perancangan basis data perpustakaan akan memberikan gambaran sebuah basis data yang diharapkan dapat membantu sekolah-sekolah, perguruan tinggi, maupun masyarakat umum agar selalu mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Dalam video presentasi ini, kelompok kami juga akan menjelaskan bagaimana cara kerja aplikasi perpustakaan, bagaimana cara perancangan aplikasi perpustakaan, bagaimana implementasi view, trigger, dan join pada aplikasi perpustakaan, dan bagaimana tampilan aplikasi perpustakaan pada web dan Android. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Wildan Hanif Ardiansyah. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Hanif Nur Ardiansyah akan menerangkan model basis data yang digunakan pada aplikasi ini. Itu ada 3. View, 1 view, 2 trigger, dan 3 join. 1 view. View adalah tabel virtual yang dibuat dari beberapa tabel atau view lain. SQL View tidak memiliki data sendiri, tetapi data-datanya berasal dari tabel-tabel atau view lain. SQL View dibuat atau dibangun dengan select statement. Di dalam query select tersebut, kita bisa menambahkan order by statement untuk mengurutkan data atau tidak sama sekali. SQL View dapat digunakan untuk memudahkan atau menyederhanakan data yang ditampilkan. Mencegah menampilkan data yang penting dengan menyembunyikan nama kolomnya. View merupakan bentuk alternatif penyajian data dari satu atau lebih tabel. View dapat berisi semua atau sebagian kolom yang terdapat pada tabel di mana kolom tersebut didefinisikan. 2. Trigger. Dalam database management system, trigger merupakan kumpulan skrip yang berhubungan dengan tabel, view ataupun skema yang dijalankan secara otomatis ketika terdapat event yang dijalankan. Biasanya dalam relational database, trigger dapat ditemui ketika melakukan perintah eksekusi tabel. Hal itu menjadi lebih bermanfaat. Trigger menjadikan penulisan pemrograman yang sederhana dan dapat menjaga informasi agar tetap konsisten dalam database. 3. Join. Join adalah penggabungan tabel yang dilakukan melalui kolom atau kait tertentu yang memiliki nilai terkait untuk mendapatkan satu set data dengan informasi lengkap. Di sini artinya kolom lengkap di sini artinya kolom data didapatkan dari kolom-kolom hasil join antar tabel tersebut. Join diperlukan karena peran
perancangan tabel pada sistem transaksional kebanyakan dinormalisasi. Salah satu alasannya untuk menghindari redundasi data pada bahasa SQL. Operasi join atau penggabungan antar tabel adalah operasi dasar database relasional yang sangat penting untuk mendukung perancangan database relasional yang baik. Selanjutnya, sekian dari saya. Selanjutnya akan diterangkan oleh Projo Joshua. Wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan program dan program dari aplikasi perpustakaan tersebut. Di sini terdapat program tampilan awal yang menggunakan bahasa JavaScript, HTML, sama PHP. Di sini terdapat program tampilan awalnya. Terus kita lihat di sini juga menggunakan PHP di bagian database-nya tersebut. Bagian paling akhir. Dan juga kita masuk ke bagian login, di sini memakai program bahasa pemrograman HTML sama JavaScript juga. Di sini kita bisa lihat di sini tampilan loginnya, tampilan login perpustakaan tersebut. Lalu di sini ada tampilan edit. Di sini untuk mengedit profile sama menggunakan bahasa pemrograman JavaScript sama HTML. Di sini program dari edit profile tersebut. Ya. Lalu kita lihat di sini ada tampilan dari aplikasi perpustakaan tersebut. Dan setelah itu kita klik login pada tampilannya. Nah, lalu kita klik username-nya itu guru bahasa 1. Lalu password-nya sama guru bahasa 1 juga. Lalu diklik login dan masuk ke tampilan. Nah, di sini ada tampilan edit di bagian admin perpus tersebut. Sekarang kita akan mengklik bagian admin perpus dan kita klik edit profile. Di sini ada kita mengisi nama, username, email admin, dan gambar, foto, dan sebagainya, dan level usernya tersebut, dan password. Oke, sekian dari presentasi saya, dan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Di sini ada tampilan awal dari aplikasi perpustakaan tersebut. Pada tampilan awal terdapat informasi tentang peminjaman buku yang sedang dipinjam. Berikut adalah contohnya. Kemudian di tab sebelah kanan terdapat data yang mencakup data anggota, data buku, dan data user. Berikut adalah tampilan data anggota. Pada data anggota, kita bisa menambah anggota dengan mengklik button ini. Kemudian akan muncul tampilan berikut dan kita akan mengisinya. Kemudian pada tampilan anggota juga terdapat action yang bisa kita pilih, yaitu mengedit seorang anggota dan juga menghapus anggota. Kemudian ada tampilan daftar database buku. Di sini adalah
tampilan database buku, ada judul, kemudian pengarang, tahun, stok, dan rak penyimpanan. Di sini juga terdapat action yang bisa kita mengedit buku dan menghapus buku. Kemudian di bagian atas terdapat button tambah buku dengan menambahkan judul, kemudian pengarang, penerbit, tahun terbit, judul buku, deskripsi, lokasi penyimpanan buku, dan apabila ada gambar covernya, maka bisa dimasukkan. Kemudian kita kembali, dan ada tabel user. Di sini adalah tampilan tabel user yang bisa menggunakan web aplikasi ini. Di sini juga terdapat action, mengedit user, bisa mengedit username-nya, email, kemudian menghapus user, kemudian di bagian atas terdapat button tambah user. Setelah itu akan muncul formulir seperti ini, dan kita bisa menambahkan namanya, username, email, kemudian foto profilnya, kemudian levelnya. Di sini levelnya ada admin, kemudian user, kemudian password, dan konfirmasi password. Kemudian di sini juga ada peminjaman. Peminjaman di sini adalah transaksi yang tersedia, peminjaman buku yang sedang berlaku. Contohnya adalah seperti ini. Buku belajar Photoshop dipinjam oleh Rodro Joshua pada hari ini, dan sistem akan menambah seminggu setelah hari ini. Dalam hal ini adalah 8 ditambah seminggu adalah tanggal 15, dengan status masih dipinjam. Kemudian actionnya kita bisa memilih apakah buku tersebut sudah kembali atau mau menghapus peminjaman tersebut. Jika ada yang mau meminjam, kita bisa menambah klik tambah transaksi. Kemudian tanggal pinjam akan terset otomatis pada tanggal hari ini. Kemudian tanggal harus kembali akan diset otomatis seminggu setelah hari ini. Kemudian cari buku, dan ini adalah tampilan yang tersedia, tampilan buku yang tersedia pada perpustakaan ini. Kemudian ada anggota yang meminjam. Ini kita bisa memilih salah satu, kemudian submit. Dan yang terakhir adalah laporan. Ada laporan peminjaman. Kita bisa mencetak laporan peminjaman dengan klik export PDF atau ekspor dalam bentuk Excel. Di sini sebagai contoh, kita akan mengekspor dalam bentuk PDF. Semua transaksi kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian ada ekspor PDF pada laporan data buku yang akan tampil seperti ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 5, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.